Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Firdayanti. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID 2019. Secara garis besar, pada presentasi kali ini, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, Introduction dan Methodology. Yang kedua, Performance Management. Yang ketiga, Design Guide Using Toolkit. Dan yang keempat, membuat kuesioner survei capability level COVID 2019 dengan Google Forms. Mari kita mulai dengan Introduction dan Methodology. COVID 2019 adalah versi terbaru dari COVID-5. COVID 2019 dibangun berdasarkan fondasi yang kokoh dari versi sebelumnya. COVID 2019 mengintegrasikan perkembangan terbaru yang mempengaruhi teknologi informasi perusahaan. COVID 2019 Product Family. Di sini terdapat 4 produk. Yang pertama, COVID 2019 Framework dengan judul Introduction dan Methodology. Yang kedua, COVID 2019 Framework dengan judul Governance and Management Objective. Yang ketiga, COVID 2019 Design Guide dengan judul Designing and Information and Technology Governance Solution. Dan yang keempat, COVID 2019 dengan judul Implementation Guide Implementing and Optimizing and Information and Technology Governance Solution. Apa COVID 2019 itu? COVID adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. Kerangka kerja COVID 2019 yang diakui secara global akan membantu memastikan tata kelola perusahaan untuk teknologi dan informasi atau disingkat dengan TNI bersifat efektif, mendukung proses implementasi yang lebih mudah dan dapat disesuaikan, serta memperkuat peran COVID secara berkelanjutan sebagai pendorong utama inovasi dan transformasi bisnis. COVID 2019 mendefinisikan 7 buah komponen yang meliputi komponen proses, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, aliran informasi, budaya dan perilaku, keterampilan, dan infrastruktur. COVID mendefinisikan faktor desain yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan untuk membangun sistem tata kelola yang paling sesuai. COVID membahas masalah tata kelola dengan mengelompokkan komponen tata kelola yang relevan ke dalam tata kelola dan manajemen tujuan yang dapat dikelola untuk tingkat kemampuan yang diperlukan. Prinsip COVID 2019. COVID 2019 dikembangkan berdasarkan 2 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip yang menjadi persyaratan utama sistem tata kelola untuk informasi dan teknologi perusahaan. Dan yang kedua, prinsip tentang kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membangun sistem tata kelola perusahaan. Di sini juga terdapat sistem tata kelola perusahaan yang dibagi menjadi 6 buah prinsip. Yang pertama, provide stakeholder value. Yang kedua, holistic approach. Yang ketiga, dynamic governance system. Yang keempat, governance distinct from management. Yang kelima, tailor to enterprise needs. Yang keenam, end-to-end governance system. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu setiap perusahaan membutuhkan sistem tata kelola untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan untuk menghasilkan nilai dari penggunaan IT. Value mencerminkan keseimbangan antara manfaat, risiko, dan sumber daya, dan perusahaan membutuhkan strategi dan sistem tata kelola ditindaklanjuti untuk mewujudkan nilai ini. Untuk yang kedua, sebuah sistem pemerintahan untuk perusahaan IT dibangun dari sejumlah komponen yang dapat dari berbagai jenis pekerjaan sama dengan cara yang holistik atau secara satu kesatuan utuh atau menyeluruh. Yang ketiga, sistem pemerintahan harus dinamis. Ini berarti bahwa setiap kali satu atau lebih faktor desain diubah. Misalnya, perubahan dalam strategi atau teknologi. Dampak dari perubahan ini pada sistem EKIT harus dipertimbangkan. Tampilan dinamis tata kelola perusahaan akan mengarah ke sistem tata kelola perusahaan yang layak dan masa depan. Untuk yang keempat, sistem pemerintahan harus jelas membedakan antara pemerintahan dan kegiatan manajemen dan struktur. Untuk yang kelima, sebuah sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menggunakan seperangkat faktor desain sebagai parameter untuk menyesuaikan dan memprioritaskan komponen sistem pemerintahan. Untuk yang keenam, sebuah sistem pemerintahan harus mencakup perusahaan ujung ke ujung,
berfokus tidak hanya pada fungsi TI tetapi pada alat teknologi dan pengolahan informasi perusahaan menempatkan di tempat untuk mencapai tujuannya, terlepas di mana processing itu terletak di perusahaan. Di sini terdapat 3 prinsip untuk kerangka governance atau tata kelola. Yang pertama, based on conceptual model. Yang kedua, open and flexible. Yang ketiga, aligned to Mayer standards. Untuk penjelasan yang pertama yaitu based on conceptual model. Kerangka tata kelola harus didasarkan pada model konseptual, mengidentifikasi komponen kunci dan hubungan antara komponen, untuk memaksimalkan konsistensi dan memungkinkan otomatisasi. Untuk yang kedua, open and flexible, yang maksudnya sebuah kerangka tata kelola harus terbuka dan fleksibel. Ini harus memungkinkan penambahan konten baru dan kemampuan untuk mengatasi masalah baru dengan cara yang paling fleksibel, sekaligus menjaga integritas dan konsistensi. Untuk yang ketiga, aligned to Mayer standards, yang artinya kerangka tata kelola harus selaras dengan standar terkait utama, kerangka kerja dan peraturan yang relevan. Yang selanjutnya, COVID 2019 Scope atau COVID 2019 ruang lingkup. Governance memastikan bahwa kebutuhan stakeholder, kondisi dan pilihan dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati. Arah diatur melalui prioritas dan pengambilan keputusan. Kinerja dan kepatuhan dipantau terhadap arah agregat dan tujuan. Dan untuk manajemen, rencana membangun, menjalankan, dan memonitor kegiatan harus selaras dengan arah yang ditetapkan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini terdapat 2 bagian ruang lingkup. Yang pertama, governance process, dan yang kedua, management process. Governance process terdapat ruang lingkup yaitu evaluate, direct, dan monitor yang biasanya disingkat dengan EDM. Dan untuk management process ada juga plan, build, run, and monitor. Di sini terdapat COVID 2019 core model. Terdapat 2 core model yaitu governance objective dan management objective. Untuk governance objective ini juga terdapat EDM yang terdiri dari evaluate, direct, and monitor. Yang penjelasannya yaitu tujuan tata kelola dikelompokkan dalam domain evaluate, direct, and monitor atau disingkat dengan EDM. Dalam domain ini, mengevaluasi pilihan strategis, mengarahkan manajemen senior pada pilihan strategis yang dipilih dan memantau pencapaian strategis. Dan yang kedua, kelompok manajemen objektif. Di sini terdapat 4 kelompok yaitu APO, PEI, DSS, dan MEI. Untuk yang pertama, APO dengan singkatan Align, Plan, and Organize. Yang di sini membahas keseluruhan organisasi, strategis, dan kegiatan pendukung untuk IT. Yang kedua, PEI atau Build, Acquire, and Implement. Di sini memperlakukan definisi, akuisisi, dan pelaksanaan solusi dan IT dan integrasi mereka dalam proses bisnis. Untuk yang ketiga ada DSS atau Deliver Service and Support yang menangani penyampaian dan dukungan layanan IT secara operasional termasuk keamanan. Dan yang terakhir ada MEA yang monitor, evaluate, dan assess yang menangani pemantauan kinerja dan kesesuaian IT dengan target kerja, tujuan pengendalian internal, dan persyaratan eksternal. Di sini juga ada core model dengan 40 objektif. Di sini, tujuan tata kelola berkaitan dengan proses tata kelola dapat digambarkan pada gambar latar belakang biru gelap. Sementara itu, tujuan manajemen berhubungan dengan proses manajemen dapat digambarkan pada latar belakang biru yang lebih terang. Di sini, dewan dan manajemen eksekutif biasanya bertanggung jawab pada proses tata kelola, sementara manajemen proses adalah domain manajemen senior dan menengah. Di sini terdapat objektif example atau contoh objektif. Pada gambar ini terdapat domain Build, Acquire, and Implement atau BEI dengan manajemen objektif BEI 106 dengan judul Manage IT Change. Pada gambar ini juga terdapat deskripsi
tujuan, enterprise, dan hasil akhirnya menjadi elemen goals. Goal cascade. Kebutuhan pemangku kepentingan harus diubah menjadi strategi yang dapat ditindaklanjuti perusahaan. Tujuan cascade ini atau goal cascade pada gambar ini mendukung tujuan perusahaan yang merupakan salah satu faktor desain utama untuk sistem pemerintahan. Mendukung prioritas tujuan manajemen yang didasarkan pada prioritas tujuan perusahaan. Goal cascade atau tujuan cascade ini lebih lanjut mendukung penerjemah untuk tujuan perusahaan ke dalam prioritas untuk tujuan keselarasan. Tujuan cascade telah diperbarui secara menyeluruh di COVID 2019. Tujuan yang pertama, yaitu tujuan perusahaan telah dikonsolidasikan, dikurangi, diperbarui, dan diklarifikasi. Tujuan yang kedua, tujuan penyelarasan menekankan keseluruhan semua upaya TI dengan tujuan bisnis. Istilah yang diperbarui ini juga berusaha untuk menghindari kesalahpahaman yang sering bahwa tujuan ini menunjukkan murni tujuan internal dari Departemen TI dalam suatu perusahaan. Seperti tujuan perusahaan, tujuan penyelarasan telah dikonsolidasikan, dikurangi, diperbarui, dan diklarifikasi jika diperlukan. Komponen COVID 2019. Untuk memenuhi tujuan tata kelola dan manajemen, setiap perusahaan perlu membangun, menyesuaikan, dan mempertahankan sistem yang dibangun dari sejumlah komponen. Yang pertama, komponen adalah faktor yang secara individu dan kolektif berkontribusi pada operasi yang baik dan perusahaan sistem tata kelola melalui IT. Yang kedua, komponen berinteraksi satu sama lain sehingga sistem tata kelola holistik untuk IT. Yang ketiga, komponen dapat berbagai jenis. Di sini terdapat 7 komponen untuk governance system. Yang pertama yaitu proses, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga prinsip kebijakan dan kerangka kerja, dan yang keempat informasi, yang kelima budaya, etika, dan perilaku, yang keenam orang, keterampilan, dan kompetensi, dan yang ketujuh layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Untuk yang proses, ini menggambarkan seperangkat praktek dan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu dan menghasilkan satu set output yang mendukung pencapaian tujuan terkait TI secara keseluruhan. Untuk yang kedua, struktur organisasi adalah identitas pengambilan keputusan kunci dalam sebuah perusahaan. Untuk yang ketiga, prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Ini menerjemahkan perilaku yang diinginkan ke dalam panduan praktis untuk manajemen hari-hari. Dan yang keempat ada informasi, meluas ke seluruh organisasi dan mencakup semua informasi yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan. COVID berfokus pada informasi yang diperlukan untuk fungsi yang efektif dari sistem tata kelola perusahaan. Dan yang kelima ada budaya, etika, dan perilaku, yang mana individu dan perusahaan sering dianggap remeh sebagai faktor dalam keberhasilan kegiatan pemerintahan dan manajemen. Dan yang keenam ada orang, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk keputusan yang baik, pelaksanaan tindakan korektif, dan sukses penyelesaian semua kegiatan. Dan yang ketujuh, layanan infrastruktur dan aplikasi yang mencakup infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan perusahaan dengan sistem tata kelola untuk pemrosesan IT. Dan selanjutnya yaitu ada pembahasan performance management. Performance management adalah bagian penting dari sistem tata kelola dan manajemen. Performance management atau manajemen kinerja mewakili istilah umum untuk semua aktivitas dan metode. Model manajemen kinerja COVID atau singkatan CPM yang sebagian besar sejalan dengan konsep pengembangan GMMI. Kegiatan proses terkait dengan tingkat kemampuan yang termasuk dalam panduan governance dan tujuan manajemen. Lain jenis komponen pemerintahan dan manajemen misalnya struktur organisasi dan informasi. Mungkin juga memiliki tingkat kemampuan yang ditetapkan untuk mereka di masa depan bimbingan. Tingkat kedewasaan yang terkait dengan daerah fokus, yaitu koleksi pemerintahan dan tujuan manajemen dan komponen yang mendasari, dan akan dicapai jika semua tingkat kemampuan yang diperlukan tercapai. Capability dan maturity level. Di sini terdapat 2 capability, yang pertama proses, yang kedua
Jenis tipe lain untuk governance atau tata kelola dan management components yang dijadikan satu menjadi maturity level. Selanjutnya ada capability level for process. Capability level ini merupakan gambaran tingkat kemampuan TI untuk suatu organisasi. Yang capability level ini didefinisikan ke dalam 6 skala ordinal, seperti gambar berikut. Model inti COBIT menetapkan tingkat kemampuan untuk semua kegiatan proses, memungkinkan definisi yang jelas dari proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tingkat kemampuan yang berbeda. Di sini ada contoh komponen proses dengan manajemen practice yaitu PLI 06.02 Manage Emergency Change yang aktivitasnya terdapat 4 aktivitas dengan capability level untuk aktivitas yang pertama dan kedua dengan capability level 2, yang ketiga dengan capability level 3, yang keempat dengan capability level 4. COBIT juga memberikan panduan cara menetapkan tingkat kemampuan untuk tata kelola dan jenis komponen manajemen seperti yang pertama struktur organisasi, yang kedua informasi, dan yang ketiga budaya dan perilaku. Untuk selanjutnya ada maturity level untuk fokus area. Di sini ada 6 level yang dapat didefinisikan. Yang pertama incomplete, yang kedua initial, yang ketiga manage, yang keempat define, yang kelima quantitative, yang keenam optimizing. Untuk pembahasan yang selanjutnya, bahasan yang ketiga yaitu design guide using toolkit. Faktor desain adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola perusahaan dan memposisikan untuk sukses dalam penggunaan TI. Faktor desain termasuk kombinasi dari berikut ini. Di sini terdapat 11 faktor desain. Yang pertama, enterprise strategi, yang kedua enterprise goals, yang ketiga risk profile, yang keempat IT related issues, yang kelima threat landscape, yang keenam compliance requirements, yang ketujuh role of IT, yang ke-8 sourcing model for IT, yang ke-9 IT implementation methods, yang ke-10 teknologi adoption strategi, dan yang ke-11 adalah enterprise size. Strategi perusahaan atau enterprise strategi, yaitu organisasi biasanya memiliki strategi utama dan paling satu strategi sekunder. Perusahaan dapat memiliki strategi yang berbeda, yang dapat dinyatakan sebagai salah satu atau lebih dari arketipe berikut. Di sini terdapat 4 strategi arketipe. Yang pertama growth, yang kedua innovation, yang ketiga cost leadership, yang keempat client service. Yang di sebelah kanan ini terdapat penjelasan dari setiap arketipe. Yang kedua, enterprise goals mendukung strategi perusahaan. Strategi perusahaan diwujudkan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan-tujuan ini didefinisikan dalam kerangka kerja COBIT, disusun dalam dimensi balance scorecard atau BSC. Di sini terdapat 4 BSC dimensi. Yang pertama finansial, yang kedua customer, yang ketiga internal, yang keempat growth. Dengan enterprise goals seperti pada gambar ini. Yang ketiga risk profile. Organisasi biasanya memiliki strategi utama dan paling satu strategi sekunder. Perusahaan dapat memiliki strategi yang berbeda, yang dapat dinyatakan sebagai salah satu atau lebih dari arketipe berikut. Di sini risk profile mempunyai 19 arketipe dengan tujuan masing-masing. Yang keempat ada IT related issues. IT related issues ini metode yang terkait untuk penilaian resiko IT perusahaan adalah dengan mempertimbangkan masalah terkait isu yang saat ini dihadapi, atau dengan kata lain resiko apa yang terkait dengan IT yang telah terwujud. Isu yang paling umum yang dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang kelima ada threat landscape. Threat landscape ini di mana perusahaan beroperasi, dan threat landscape ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama normal dan high. Untuk kategori yang pertama yaitu normal, yang artinya perusahaan beroperasi di bawah tingkat ancaman normal. Kemudian yang kedua tinggi, yang artinya karena
situasi biopolitik, sektor industri, atau profil tertentu perusahaan beroperasi dalam lingkungan dengan ancaman tinggi. Di sini saya hanya menjelaskan 5 desain faktor. Langsung saja, untuk selanjutnya, dampak dari faktor desain pada sistem pemerintahan dan manajemen. Terdapat 3 dampak. Yang pertama, manajemen objective priority and target capability level. Yang kedua, komponen variation. Yang ketiga, specific focus areas. Yang pertama, prioritas atau pemilihan tujuan manajemen core model COVID berisi 40 tujuan governance dan manajemen. Yang pertama, prioritas atau pemilihan tujuan manajemen. Core model COVID berisi 40 tujuan governance dan manajemen, di mana masing-masing terdiri dari proses dan sejumlah komponen terkait. Tidak ada urutan prioritas di antara mereka, namun faktor desain dapat mempengaruhi kesetaraan ini dan membuat beberapa tujuan governance dan manajemen lebih penting daripada yang lain. Yang kedua, komponen variation atau variasi komponen. Komponen diperlukan untuk mencapai tujuan tata kelola dan manajemen. Desain faktor dapat memberi mandat variasi komponen tertentu atau dapat mempengaruhi pentingnya komponen. Yang ketiga, spesifik fokus area. Kebutuhan akan panduan area fokus spesifik. Beberapa faktor desain seperti landscape, ancaman, risiko spesifik, target, metode pengembangan, pengaturan infrastruktur akan mendorong kebutuhan akan variasi konten core model COVID ke konteks tertentu. Nah, berikutnya ada tahapan dan langkah COVID 2019 Design Guide. Di sini ada desain workflow yang merupakan tahapan dan alur kerja. Yang pertama, ketahui kondisi dan strategi perusahaan. Yang kedua, tetapkan lingkup awal sistem tata kelola. Yang ketiga, perbaiki lingkup sistem tata kelola. Dan yang keempat, hasil desain sistem tata kelola. Nah, untuk yang pertama, yaitu ketahui kondisi dan strategi, memiliki langkah-langkah. Yang pertama, pahami strategi perusahaan. Yang kedua, pahami tujuan perusahaan. Yang ketiga, pahami profil resiko. Yang keempat, pahami isu terkait TI saat ini. Nah, untuk tahapan yang kedua, yaitu tetapkan lingkup awal sistem tata kelola, dengan langkah yang pertama yaitu perhatikan strategi perusahaan, yang kedua, perhatikan tujuan perusahaan, yang ketiga, perhatikan profil risiko perusahaan, dan yang keempat, perhatikan isu terkait TI saat ini. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, perbaiki lingkup sistem tata kelola. Yang langkah pertamanya yaitu perhatikan landscape ancaman, yang kedua perhatikan keharusan kepatuhan, yang ketiga perhatikan peran TI, yang keempat perhatikan model sumber, yang kelima perhatikan metode implementasi TI, yang keenam perhatikan strategi adopsi TI, dan yang ketujuh perhatikan ukuran perusahaan. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu hasil desain sistem tata kelola. Dengan langkah yang pertama yaitu selesaikan konflik prioritas, dan yang kedua simpulkan desain sistem tata kelola. Selanjutnya masuk ke sistem desain toolkit. COVID Design Guide Companion Toolkit merupakan aplikasi berbasis Excel yang mengakomodir governance system design flow seperti desain yang dijelaskan sebelumnya. Toolkit tersebut terdiri dari yang pertama, Introduction dan Instruction tab yang menyediakan informasi tentang cara penggunaan. Dan yang kedua, Canvas tab yang merangkum semua hasil dari governance sistem workflow. Yang ketiga, tab untuk masing-masing desain vektor dan nilainya. Yang keempat, Summary tab untuk setiap langkah yang sudah selesai. Yang terakhir, Mapping tables untuk merepresentasikan nilai yang diinput. Step 1 dan step 2, determine the initial scope of the governance system. Nah, pada step ini beberapa desain faktor yang dinilai adalah yang pertama, enterprise strategi, yang kedua, enterprise goals, yang ketiga, IT risk profile, dan yang keempat adalah relate issues. Yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan penilaian yang inputnya yang itu masing-masing dari keempat kemungkinan.
nilai dari 4 faktor desain strategi perusahaan harus dinilai antara 1-5, yang artinya 1 tidak penting dan 5 adalah paling tinggi atau paling penting. Dianjurkan untuk mempertahankan spread yang cukup antara nilai. Untuk yang selanjutnya dilakukan kalkulasi atau perhitungan berdasarkan mapping table yang sebelumnya yang tidak ditampilkan pada aplikasi ini. Untuk outputnya ini akan berupa bar chart dan spider diagram. Berikutnya adalah result atau hasil. Berikut ini adalah hasil dari desain vektor enterprise strategi. Untuk gambar yang di sebelah kiri ini, untuk nilai growth atau acquisition dinilai dengan 3, kemudian innovation atau differentiation dinilai dengan 5, cost leadership nilai 1, dan terakhir client service atau stability bernilai 2. Nah, gambar yang sebelah kanan ini merupakan hasil yang berdasarkan matrik atau mapping yang disembunyikan tadi, yang sudah diinputkan oleh user ditransformasikan menjadi output graph. Berikut ini adalah conclusion atau hasil. Berikut ini adalah conclusion atau kesimpulan dari hasil step 1 dan step 2. Inputnya ini adalah keempat desain vektor yang sudah diisi sebelumnya, kemudian dikalkulasikan selanjutnya untuk output berupa bar chart dan diagram. Kemudian kesimpulan dari step 2 yaitu initial design. Yang tengah ini merupakan domain-domain, dan yang untuk arah ke kanan ini bernilai positif dan untuk arah ke kiri bernilai negatif. Untuk step 3, refine the scope of the governance system. Pada step ini, beberapa desain faktor yang dinilai adalah: yang pertama, threat landscape; yang kedua, compliance requirements; yang ketiga, role of IT; yang keempat, sourcing model for IT; yang kelima, IT implementation method; yang keenam, technology adoption strategy; yang ketujuh, enterprise size. Nah, untuk melakukan penilaian yang dilakukan yang pertama yaitu input. Masing-masing dari dua nilai yang mungkin tinggi dan normal untuk faktor desain threat landscape harus dinilai antara 0% dan 100%. Jumlah keduanya ini harus memiliki nilai 100%. Dan selanjutnya dilakukan kalkulasi, kemudian outputnya akan berupa bar chart dan spider diagram. Nah, berikut untuk hasil dari desain faktor threat landscape. Yang sebelah kiri, sampel input graph yang sudah diinputkan tadi, 25% yang normal dan 75% yang tinggi. Dan yang sebelah kanan ini merupakan hasil yang diinputkan oleh user yang berupa sampel out graph. Berikutnya adalah conclusion atau kesimpulan dari step 3. Untuk input yang diinputkan tadi merupakan isi dari desain faktor yang diinputkan, kemudian akan dikalkulasi, dan outputnya berupa bar chart dan tabel format. Nah, berikutnya ini merupakan kesimpulan dari sampel outgraph step 3. Yang di tengah ini merupakan governance and management objective. Yang arah ke kanan ini merupakan dengan nilai positif dan yang ke kiri negatif. Selanjutnya akan membahas pembahasan yang terakhir adalah membuat kuesioner survei capability level COVID-19 dengan Google Forms. Nah, perlu diketahui Google Forms sendiri ini merupakan pengembangan dari Google Docs yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan berupa kuesioner, formulir, pengumpulan data, dan informasi beserta jawabannya. Hal dasar yang dibutuhkan hanya memiliki akun Google saja. Dan manfaat Google Forms untuk aktivitas sehari-hari, yang pertama yaitu bisa distribusi dan tabulasi online dan real time. Yang kedua, real-time collaboration. 50 orang dapat bekerja dalam satu berkas dalam satu waktu. Setiap perubahan disimpan secara otomatis. Dan yang ketiga, aman, yaitu menyimpan berkas penting atau tugas sekolah tidak takut hilang atau rusak atau terkena virus. Selanjutnya ada tahapan pelaksanaan survei. Nah, tahapan ini menggunakan proses IDM 01. Hal pertama yang dilakukan adalah mengisi data responden,
kemudian melakukan penilaian bagian 1 capability level 1. Jika tercapai, akan melakukan penilaian ke bagian 2 capability level 2. Jika tidak tercapai, maka penilaian tersebut selesai. Setelah bagian 2 capability level 2 juga tercapai, akan berlanjut ke bagian 3 capability level dan sampai selesai pada bagian 4 capability level 4. Nah, berikut ini merupakan contoh kuesioner survei proses IDM 1. Untuk gambar yang pertama ini, responden diharuskan mengisi identitas responden. Yang kedua, melakukan penilaian tingkat kemampuan capability level 1 dengan mengisi penilaian didasarkan atas kondisi NPLF dan harus dijawab salah satunya. Dan seterusnya begitu sampai proses-proses yang lainnya. Untuk selanjutnya kita mulai membuat Google Form. Kita bisa mengakses Google Form melalui www.google.com/intl/id_id/forms/about/. Langsung saja kita ke Google Form-nya. Nah, setelah mengakses link tadi, kita akan masuk ke halaman berikut ini. Kemudian buka Google Formulir. Setelah itu kita memulai formulir baru. Kemudian di sini kita bisa mengisi judul kuesioner dan juga bisa ditambahkan deskripsi formulir. Kemudian di sini dilakukan untuk mengisi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Setelah membuat semua pertanyaan di dalam Google Form ini, kemudian akan mendapatkan hasil form yang seperti ini. Form ini merupakan form yang harus dijawab oleh responden. Dan kemudian jika responden sudah mengisi hingga akhir, maka hasil record dari pengisian akan masuk ke Excel. Untuk hasilnya bisa kita lihat pada tabel Excel seperti ini. Untuk presentasi kali ini saya menggunakan reference dari COVID 2019 Framework yang isinya Introduction and Methodology, juga COVID 2019 Framework yang isinya Governance and Management Objective, yang terakhir COVID 2019 Design Guide yang isinya Designing and Information and Technology Governance Solution. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like pada channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.